Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Dwi Jaya dengan nomor induk mahasiswa 22 10 10 5054 22 dari kelas 02 SMJE 013 reguler CS Program Studi Manajemen S1. Yang saya hormati Bapak Joko Prasetyo, SPD, MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan membuat analisa tentang kesalahan dan solusinya dari PT Ruyung Karya Mandiri dan perusahaan Coca-Cola. Yang pertama, PT Ruyung Karya Mandiri melihat dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Asnawi PT Ruyung Karya Mandiri, kita dapat melihat bahwa permasalahan ini semua bersumber kepada rendahnya gaji karyawan, sehingga membuat karyawan menjadi tidak mempunyai tanggung jawab dan mudah untuk tergoda dengan penawaran kerja di tempat lain yang menawarkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi daripada di PT Ruyung Karya Mandiri. Padahal dengan merekrut karyawan baru sebenarnya akan membuang lebih banyak waktu untuk mengajari dari awal hal-hal mendasar pada perusahaan secara tidak langsung, sama saja dengan pemborosan. Padahal materi dan juga membutuhkan biaya tambahan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan tidak selalu harus menaikkan gaji, tapi dapat digantikan dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan pekerjaan, sehingga ia merasa memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Di samping itu, pemberian jaminan kesehatan dan pendidikan untuk yang sudah memiliki anak dapat dilakukan sebagai bentuk fasilitas yang diberikan perusahaan. Selanjutnya, penanganan terhadap kesalahpahaman dan konflik kepada staf asing atau ekspatriat dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan penataran baik untuk staf asing maupun karyawan perusahaan dengan menjelaskan mengenai perbedaan budaya, karakteristik, pengharapan dan etika dari masing-masing budaya yang berbeda tersebut, sehingga nantinya dapat meminimalisir konflik yang dapat terjadi dan dapat mencapai tujuan yang ingin diraih kedua belah pihak dapat tercapai dengan baik dan optimal. Selanjutnya dari perusahaan Coca-Cola. Permasalahan kasus, perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati 200 negara dan lebih kurang 80% lebih pendapatannya datang dari bisnis di luar Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Bagaimanapun, Coca-Cola cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multilokal, seperti yang terjadi pada kantor pusat di Atlanta, tetapi kantor pusatnya dapat berada di mana-mana, yang menghadirkan image Coca-Cola dengan wajah lokal. Setiap negara tempat mereka berbisnis, filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Pada saat yang sama, perusahaan mencoba membangun pola pikir yang sama tentang pembagian karyawan. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional: Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam keluarga Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan dengan dua cara. Yang pertama, mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan. Yang kedua, membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa datang. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia, yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya untuk
mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasional nasional. Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama, total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal. 2 kali setahun, kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusia 2 kali seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap 25 divisi operasional. Sesi ini memberikan gambaran dari filosofi manajemen sumber daya manusia perusahaan dan membicarakan bagaimana bisnis lokal bisa mengartikan filosofi itu pada kebijakan manajemen sumber daya manusia. Sekian analisa pribadi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.